Cerita berlanjut. Nampak di sini latar cerita berada di Bloodstory, lebih tepatnya di kamar Xingling. Di tengah Xingling yang lagi fokus meditasi. Di situ juga ada Xing'er yang sedang bermanja ke Xingling, layaknya seekor kucing yang manja. Dia sangat berterima kasih pada masternya atas hadiah yang diberikan. Di saat itu juga muncul panel sistem yang memberikan selamat pada Xingling karena telah menyebabkan Great Love. Dan hadiah yang diberikan adalah 1.500 poin. Selain itu, kesukaan Xing'er telah mencapai ambang batas sehingga Xingling dapat memulai tes kepercayaan. Xingling yang tidak paham maksud dari tes kepercayaan, dia cukup bingung. Sistem pun menyuruh Xingling untuk mengaku pada Xing'er tentang kebenaran plot cerita sampingan desa keluarganya. Apabila lulus tes, Xingling akan diberikan hadiah kesetiaan abadi Xing'er. Mendapati itu, Xingling tak menduga ternyata hadiahnya adalah kesetiaan abadi. Sebenarnya dia juga ingat plot desa keluarga Chen itu. Dia kemudian berdiri dan berkata pada Xing'er apabila hadiahnya sekarang sudah berakhir. Dia mengejak Xing'er untuk ikut dengannya. Dalam cerita aslinya, Elder Senior Sekte Xianji, Li Xianjue, pernah menyebabkan bencana ke dunia sehingga memicu perang besar antara jalan yang benar dan jalan demoni. Setelah kematian Bei Xingling, kemunculan pedang sepertinya membuktikan bahwa Bei Xingling adalah dalang sebenarnya di balik desa keluarga Chen. Karena berita itu membuat Xing'er yang berasal dari desa keluarga Chen meneteskan air mata. Dan dia tidak bisa melepaskannya untuk waktu yang sangat lama. Dalam game aslinya, itu adalah strategi untuk memenangkan hati Xing'er. Jika dia membawakan di tangan Xiao Chen, pasti dialah yang akan membawa Xing'er ke tempat ini untuk mengungkapkan kebenarannya. Dengan kata lain, meskipun sistem tidak meminta hal ini adalah salah satu poin plot utama yang harus Xingling hadapi. Dan sekarang, mereka berdua sudah berada di suatu tempat yang dipenuhi dengan koleksi benda yang cukup berharga. Selain itu juga, di lantai pada ruangan itu, ada sebuah formasi sihir yang tergambar. Xing'er yang baru saja datang ke tempat ini bertanya pada Xingling, apakah ini adalah tempat di mana Xingling menyimpan koleksinya. Dia cukup heran, karena sebelumnya masternya tak mengizinkannya masuk. Tapi sekarang, malah dia mengajaknya untuk masuk. Mengabaikan pertanyaan Xing'er, Xingling bertanya apakah Xing'er mengenali pedang yang terpajang di dinding itu. Xing'er tahu apabila pedang itu adalah milik Paman Murong. Xingling membenarkannya dan dia juga menjelaskan bahwa pedang ini adalah milik kultivator penjaga desa keluarga Chen, Murong Tie, yang bernama Lan Ye. Xingling tahu apabila tragedi keluarga Chen adalah bekas luka di hati Xing'er. Dan penjaga desa yang Xing'er hormati, Murong Tie, masih hilang keberadaannya sampai saat ini. Semua orang di dunia ini percaya bahwa yang bersangkutan di balik semua ini adalah Li Xianjue dari Sekte Xieji. Tapi fakta yang sebenarnya, Xingling lah yang berada di balik semua ini dan menghabisi Murong Tie. Lalu menggunakan semua jiwa yang masih hidup dari orang-orang di desa untuk menyempurnakan pedang Dao menjadi pedang jiwa. Dia menegaskan apabila apa yang ia katakan adalah kebenaran sebenarnya dari tragedi desa keluarga Chen. Mendengar kebenaran itu, Xing'er cukup terkejut dan Xingling juga berbicara di dalam hati. Dia meminta maaf karena meskipun dirinya bisa menjelaskan alasan dibaliknya, tetapi jalan demonik selalu berfokus pada hasilnya. Jadi untuk terus menghadapi Xiao Chen dan Mu Xinlan, Bei Xingling tidak dapat menanggung resiko lebih lanjut terhadap kepercayaannya. Dia cukup penasaran apakah reaksi Xing'er akan meredakan kekhawatirannya saat ini. Selain itu, apakah dirinya masih bisa mempercayai Xing'er. Xing'er pun mulai berbicara dan dia berkata bahwa dia sekarang akhirnya mengerti. Dia langsung memeluk pedang itu dan bersyukur karena jiwa mereka ternyata telah menyatu dan tidak akan terpisahkan. Dia juga tak menduga ternyata mereka selama ini hidup berbahagia selamanya. Mendapati reaksi Xing'er yang di luar prediksi BMKG, Xingling dibuat bingung dan bertanya-tanya. Xing'er rasa masternya benar-benar memahami perasaannya, padahal dirinya tak pernah menyebutkan tentang apa yang terjadi di desa keluarga Chen. Tapi sebenarnya dirinya sudah mengetahui tentang hal itu karena dirinya telah menyelidiki sejak lama. Dia berkata apabila Li Xianjue dari Sekte Xieji adalah seorang master Evil Corps. Evil Corps teknik miliknya menyiksa orang dengan mengubahnya menjadi sesuatu yang bukan iblis atau hantu. Dia menggunakan Evil Corps untuk menginfeksi orang seluruh desa keluarga Chen. Ini adalah kebenaran mutlak yang Xing'er temukan saat menyelidiki secara diam-diam. Ia pikir itu pasti karena paman penjaga desa Murong tidak punya pilihan lain selain mempersembahkan dantiannya dan pedangnya kepada masternya dan meminta masternya untuk membantu semua orang membebaskan diri dari siksaan energi jahat yang tidak manusiawi, sehingga paling tidak semua orang bersatu kembali dalam bentuk jiwa-jiwa yang murni dan hidup. Ketika mengatasi Evil Corps yang tidak dapat disembuhkan dan tidak berhubungan dengan masternya,
Dia benar-benar bersedia mengulurkan tangannya dan menyelamatkan semua orang agar tidak dimurnikan menjadi senjata jahat. Ia merasa masternya benar-benar pria yang sangat tulus di dunia yang memiliki cinta dan kasih yang besar. Xing Er rasa dirinya benar-benar diberkati untuk dapat melayani Xingling dalam kehidupannya. Yang diucapkan Xing Er semuanya memang cukup akurat, tetapi Xingling cukup heran dengan sikap yang ditunjukkan Xing Er dibandingkan dengan Demon Lord by Xingling. Xing Er bahkan lebih terobsesi dan agak gila. Pada saat itu juga, panelis sistem muncul mengucapkan selamat pada Xingling karena telah lulus tes kepercayaan. Karena itu juga, Xing Er akan memiliki kesetiaan kepada Xingling selamanya. Xingling memang jelas seorang Demon Lord yang melakukan hal-hal yang tak terkatakan. Tetapi, gadis muda yang murni ini rela bersujud dengan begitu sungguh-sungguh. Ia rasa dirinya benar-benar berjalan semakin jauh dan semakin jauh ke jalan yang sesat. Tapi terlepas dari itu semua, Xingling akhirnya berhasil menyelesaikan trauma terakhir Xing Er. Mencoba mengesampingkan hal itu, ia rasa dia harus tetap menggunakan rute Yuerong. Kenangan masa lalunya dengan Yuerong terputus pada saat dirinya meninggalkannya. Dan sampai sekarang, Xingling hanya mengingat wajahnya yang berlinang air mata dan dia melemparkan Magnolia Delphi yang layu. Xingling rasa ingatan waktu sebelum itu tampaknya telah disegel oleh Bei Xingling karena melihatnya sebagai kelemahan emosionalnya. Dia cukup penasaran di manakah dirinya menyimpan kenangan itu. Selain itu, apakah bisa rute ini memberinya untuk menyelesaikan Xiao Chen selamanya? Dia juga baru ingat kalau memiliki 10.000 poin. Dengan itu juga, dia bisa membuka peti platinum secara langsung. Xingling pun menukarkan poinnya itu, dan sistem pun muncul memberitahu apabila pembukaan berhasil. Dan poinnya sekarang adalah 0. Xingling kemudian diminta memilih satu dari 3 hadiah. Di sini, ada The Dream Bed of Extreme Happiness. Selama kultivasi ganda, itu dapat secara permanen meningkatkan daya tahan tubuh pemakai. Semakin banyak orang, semakin kuat juga efeknya. Waduh. Yang kedua, Doubting Powder of Obeying 7 Great Treasure Pill atau biasa dikenal LFA, Pick of Fearword. Sangat efektif melawan musuh wanita. Dan yang terakhir adalah 3 corpses shedding cicada 7th grade poisonous insect. Ya, itu dijelaskan setelah menyelesaikan teknik ini. Ia dapat ditumbangkan menjadi cangkri emas. Ini terikat erat dengan kultivasi teknik racun. Benda yang terakhir Xingling rasa tidak berguna baginya karena dia bisa mengeluarkan 13 jenis shading insect kelas 9. Sedangkan Bestwing Powder of Abiding adalah barang yang mewah. Menggunakannya untuk keluar dari situasi ia rasa sangat membantu. Dengan kata lain, kekuatan masih merupakan hal yang paling penting. Meningkatkan daya tubuh juga berarti menjadi lebih kuat. Dan karena itu juga, Xingling jadi memilih Dream Bed of Extreme Happiness dan akan menyimpannya ke dalam inventory. Kemudian, selanjutnya adalah dirinya harus bergerak menaklukkan murid keduanya, Tantai Lingyan. Sedangkan di tempat Yuerong dan Xiao Chen berada, nampak di situ Yuerong sedang mengobati luka Xiao Chen. Xiao Chen berkata pada masternya, apabila Xingling hanya menggertak saja, ia meminta masternya untuk membalaskan dendamnya. Seorang sampah sepertimu mau mencoba menghabisi Bei Xingling. Bei Xingling sebenarnya sudah tahu kalau kau itu masih hidup, tapi dia sengaja membiarkanmu pergi demi aku. Yuerong kemudian mencubit titik Xiao Chen. Dia memintanya untuk tidak bergerak. Jika Xiao Chen berani bertindak atas kemauannya sendiri lagi, dirinya akan secara pribadi akan mengusir Xiao Chen. Ia bertanya, apakah Xiao Chen mengerti? Dengan gemetar kesakitan, Xiao Chen berkata bahwa dia mengerti. Yuerong juga berkata apabila upacara pemilihan Master Sekte akan segera diadakan sebulan lagi. Dirinya tidak ingin Xiao Chen merusak reputasi Master Kuil Yin Gui. Untuk saat ini, Xiao Chen bertanya, apakah akhirnya masternya memutuskan untuk ikut dalam acara itu? Yuerong berkata apabila dirinya memerlukan kunci Flaming Demon Tower. Mendengar itu, Xiao Chen cukup terkejut karena masternya berkata tentang area terlarang Sekte Flaming Demon Tower. Ia bertanya mengapa masternya sangat menginginkan kunci itu. Yuerong pun terdiam dan langsung berkata bahwa seseorang yang jahat telah meninggalkan sesuatu di dalam Flaming Demon Tower. Dirinya ingin menemukannya dan melihat apa yang sebenarnya orang itu lakukan. Panel cerita gini berganti di posisi Tantai. Di situ ada juga Hongyi. Dia berkata pada Tantai apabila iblis itu seharusnya sudah mendapatkan apa yang seharusnya diterima sekarang.
ia rasa mereka sekarang seharusnya merayakannya. Mendengar Hong Yi memanggil masternya iblis, Tantai sedikit kesal. Dia berkata bahwa masternya telah mokat dan dosnya telah lenyap. Jadi, Hong Yi tidak boleh terus memfitnahnya. Menyadari perkataannya salah, Hong Yi pun mencoba mencairkan suasana dengan mengajak Tantai dan Xing Er untuk menyiapkan kuburan untuk Xingling. Tantai berkata, apabila Xingling tidak mau bertemu dengannya, entah itu sebelum atau sesudah kematiannya. Mendengar itu, Hong Yi cukup prihatin dan di saat itu juga Xing Er datang dan memanggil Tantai. Melihat Xing Er ada di sini, Hong Yi cukup terkejut. Dia juga bertanya tentang keberadaan mayat Xingling sekarang. Mengabaikan pertanyaan Hong Yi, Xing Er berkata pada Tantai apabila master mereka mencarinya. Langsung dibuat terkejut mereka berdua karena Xingling ternyata masih hidup. Dengan bersujud Xing Er berkata apabila dirinya telah menyampaikan apa yang master mereka bilang. Tantai tak menyangka ternyata Xingling masih hidup. Bahkan dia dengan sempurna menangani semua trik Xiaozhen. Tubuhnya sangat gemetar sampai dia sendiri tidak sanggup untuk berdiri. Melihat itu Xing Er bertanya pada Tantai apa yang sebenarnya terjadi. Hong Yi menganggap Xing Er bodoh karena sebenarnya Tantai sudah lama diracun oleh iblis itu. Tapi Tantai langsung berteriak meminta Hong Yi untuk berhenti berbicara. Dia bertanya mengapa master mereka mencarinya. Dia juga bertanya apakah masternya tahu bahwa dirinya adalah dalang di balik rencana itu. Dan ingin dirinya menemuinya lalu menyerahkan nyawanya. Mencoba menjelaskan pada Tantai, Xing Er berkata apabila dirinya tidak menyebutkan apapun tentang kakak seniornya. Sebenarnya master mereka hanya ingin mengundang Tantai kembali ke kuil Yoluo untuk makan. Dia bahkan bilang bahwa dia ingin Tantai mencoba masakannya. Mendengar itu Tantai dan Hong Yi cukup terkejut. Hong Yi meminta Tantai untuk tidak pergi. Tapi Tantai sudah bertekad bahwa dirinya harus pergi. Dia cukup penasaran apakah masternya akan menyihirnya seperti yang dilakukan pada Xing Er. Ia rasa masternya terlalu meremehkannya. Bahkan sejak dirinya mengetahui kebenaran di balik racun dalam tubuhnya, Tantai tidak akan pernah mempercayai Xingling lagi dalam kehidupannya ini. Hingga pada akhirnya, mereka berdua sekarang sudah berada di tempat di mana Xingling berada. Xing Er berkata, apabila master mereka berada di dalam, dia juga cukup iri. Karena Tantai bisa menghabiskan waktu dengan Xingling berdua saja. Karena sudah sampai pada tahap ini, Tantai tidak bisa mundur sekarang. Karena dirinya juga punya alasan harus menemuinya. Dia pun mulai membuka pintu dan langsung masuk. Kemudian, dia juga langsung memberikan salam hormat pada Xingling. Xingling berkata bahwa Tantai sudah membuat hatinya sakit. Dirinya tahu bahwa Tantai memiliki sesuatu yang ingin ditanyakan padanya. Tetapi, dia tidak memerlukan dirinya. Selama bertahun-tahun, Tantai telah menarik garis yang jelas antara dirinya dan Tantai. Tapi, Tantai sekarang berada di sini untuk menemuinya. Ia rasa dia semakin tidak menghormatinya. Dia bahkan tidak memanggilnya Master. Mendengar itu, dengan gemetar dan gugup Tantai pun memanggil Xingling Master. Xingling rasa saat inilah Tantai untuk menunjukkan rasa baktinya. Jadi, dia meminta Tantai untuk ikut mandi bersamanya. Hingga pada akhirnya, mereka berdua kini sudah berada di pemandian. Xingling meminta Tantai untuk segera melangkah masuk ke kolam. Ia berkata, apabila air dalam kolam ini akan menghalangi kultivasinya, dan dia akan menjadi seperti orang biasa untuk sementara waktu. Dia juga menjelaskan apabila itu tidak akan mempengaruhi tubuh dan fisik bawaannya. Di sini Tantai bergumam marah karena rutinitas mengukur tubuhnya adalah merupakan rutinitas yang Xingling lakukan. Demi Hong Yi dan semua orang, dirinya harus mematuhi Xingling untuk sementara ini. Tapi Xingling langsung menarik kaki Tantai dan membawanya masuk ke dalam kolam. Sambil merangkul Tantai, Xingling bertanya mengapa Tantai terlalu waspada terhadap dirinya. Dalam posisi itu Tantai hanya bisa diam dan mengikuti apa yang masternya lakukan. Ia bergumam apabila masternya selalu ingin menjadikannya boneka manusia. Hanya saja tubuhnya belum matang. Di masa lalu, dia akan menggunakan item Heavenly Essence Ruler untuk mengukur. Tetapi sekarang, ia cukup heran karena sekarang masternya memilih untuk menyentuh tubuhnya secara langsung. Dulu dirinya diselamatkan dari serangan iblis sekte Xieji dan diberikan rumah oleh masternya. Dan sekarang, ia bertanya-tanya apakah masternya hanya merencanakan masa depan. Dan sekarang, dia akan menagih hutangnya. Xingling berkata, apabila dia memiliki harta karun untuk Tantai dan dia membawa Tantai masuk ke dalam air. Di dalam situ, Tantai melihat sosok yang mirip sekali dengan dirinya. Dia bertanya pada masternya siapakah wanita itu dan mengapa sangat mirip sekali dengan dirinya. Tahun itu, ketika Yang Mulia ini menyelamatkanmu dari serangan iblis, itu semua berkat bantuan dari Master Sekte Hehuan, Ji Taimei. Meskipun sulit untuk mengidentifikasi jenis kelamin Master Sekte Ji, dan orang itu sangat jahat. Mereka adalah orang yang sangat baik. Namun demi keuntungan Master Sekte Ji sendiri, mereka bersedia bekerja sama denganku untuk menyelamatkanmu. Kau memiliki konstitusi yang sangat istimewa, Ji Taiwei.
ingin kau menjadi tripod tungku mereka. Xingling juga menjelaskan sosok yang menyerupai Tantai. Dia berkata apabila itu adalah boneka wanita yang terbuat dari kayu otogi yang diciptakan pada saat kelahiran alam semesta, boneka roh kayu. Ini merupakan replika Tantai yang membutuhkan waktu 10 tahun untuk membuatnya dan akan diberikan kepada Jitai Mei untuk menggantikannya sebagai tripod tungku. Xingling sebenarnya tahu apabila pada cerita aslinya Tantai akan menjadi bahan bertukar harta bagi Xingling dan juga Jitai Wei. Tapi selama dirinya tidak memberikan tubuh Tantai yang sebenarnya dan membuat alasan dirinya pasti tidak akan ketahuan. Tantai bertanya apakah selama ini pengukuran tubuhnya itu hanya membuat boneka itu secepat mungkin dan memberikannya kepada Jitai Mei. Xingling meminta maaf karena telah berbuat salah padanya. Dirinya melakukan semua ini untuk melindungi Tantai tanpa melanggar janji yang ia buat. Dengan lirih Tantai memanggil masternya, tapi dia teringat bahwa dia tidak boleh ditipu seperti adik juniornya. Apabila itu benar, lalu bagaimana dengan 10,000 and poison yang menggerogoti jantungnya dan runja di perut kakak seniornya? Tantai berkata bahwa dirinya bersyukur karena masternya mengatakan itu semua, tapi Xingling langsung mencengkeram kedua tangan Tantai dan langsung menempelkan tangannya ke perut Tantai. Mendapati itu, Tantai meminta masternya untuk tidak melakukan itu. Dia mengingatkan masternya bahwa dirinya adalah muridnya. Ia mengancam Xingling apabila dia melakukannya, dirinya akan membenci Xingling selamanya. Tapi Tantai di sini seperti mendapatkan perasaan yang aneh. Bahkan dia harus mendesak karena tak tahan dengan perasaan yang aneh itu. Setelah beberapa saat, akhirnya dia pun keluar dari dalam kolam dengan kondisi yang terengah-engah. Xingling berkata apabila the 1000 art poison yang ada di dalam tubuh Tantai sudah ia keluarkan dalam bentuk darah beracun. Ia juga berkata apabila itu sebenarnya adalah 10,000 art poison yang mempertahankan jantung. Racun itu memiliki efek mempertahankan tubuh dan jantung. Jadi jika ada penjahat yang mengincar konstitusi Tantai, serangan racun akan mengingatkannya untuk menjauh melalui rasa sakit yang tidak berbahaya. Dan apabila dia benar-benar diserang, serangan racun itu akan mengeluarkan kekuatan untuk melindunginya. Sudahlah, ketika anak perempuanmu sudah dewasa dan menikah, kau tidak bisa membuatnya tetap tinggal meskipun kau menginginkannya. Sekarang, setelah kau mendapatkan apa yang kau inginkan, kau bisa pergi tanpa rasa khawatir. Mengetahui semua kenyataan itu, Tantai pun menangis. Dia merasa sangat bersalah dan sangat menyesal. Dan karena Xingling menyebabkan Great Love, sistem juga muncul. Poin yang diberikan sistem kali ini cukup besar, yaitu 5.000 poin. Selain itu juga, Divine Massage teknik telah ditingkatkan ke level maksimal, yaitu 99. Mendapat itu semua, Xingling tersenyum puas. Singkat cerita gini, Tantai sudah beranjak pergi. Di situ Xing'er bertanya apakah seniornya akan kembali. Selain itu, Xing'er juga memberikan 2 buah merah pemberian dari master mereka. Xing'er berkata apabila itu hadiah dari master mereka untuk Tantai bawa pulang. Master mereka juga berkata bahwa buah itu merupakan kesukaan Tantai pada waktu muda dulu. Selain itu juga, Xing'er berkata bahwa master mereka akan mendukung Tantai sepenuhnya dalam upacara pemilihan master sekte nanti. Tapi Xing'er merasa aneh karena mereka berdua telah menghabiskan banyak waktu berdua, tapi malah menyuruhnya untuk menyampaikan hal ini. Waduh, sorry ya guys ya, agak serak soalnya goranku, aduh. Berat nih. Tantai teringat kenangan masa kecil saat bersama Xingling dulu. Pada saat itu, masternya selalu memberikan buah merah kesukaannya dan menyayanginya dengan sepenuh hati. Setelah merahasiakan bertahun-tahun darinya, masternya telah mengungkapkan semuanya hari ini. Ia rasa waktunya terlalu sempurna. Dirinya tidak mengerti dan tidak dapat sepenuhnya mempercayainya. Tetapi ia rasa itu bukan kesalahan masternya, tetapi ini adalah kesalahannya sendiri. Ia berharap masternya memberikan sedikit waktu lagi dan dirinya akan kembali ke sisi masternya dan melayaninya seperti yang dilakukan Xing'er saat ini. Dan ya, chapter kali ini ditutup dengan menampilkan panel sistem yang memberikan selamat kepada Xingling karena telah menyebabkan Great Love, dan hadiah yang diberikan adalah 2000 poin. Dan poinnya saat ini adalah 7.000 poin. Dan ya, oke, bersambung.